Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah Tuhan kita dan sudah pasti Tuhan mereka semua. Allahu Rabbul Alamin. Allah yang memiliki seluruh apa yang ada di langit dan di bumi ini. Semua milik Allah. Semua kalau kita sadar milik Allah, oh berarti kita ini juga milik Allah. Kalau kita sadar semua milik Allah, berarti kita tidak lepas dari pandangan Allah. Ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, semua tidak terlepas dari pandangan dan pendengaran Allah. Maka dari itu sudah sepantas dan sewajarnya kita mengucapkan syukur kepada Allah dengan mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, lalu bertakbir kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada ilahi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah Maha Besar. Bukti kebesaran Allah di dalam surah Al-Hasyr 3 ayat terakhir, salah satunya Allah jelaskan di sini. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Huwa alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Kurang semangat. Ya Allah, masih ada yang mau. Ya. Semangat ya. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal
Al-alimul ghaib wasyahadah, bermakna Allah begitu amat sangat tahu dari apa-apa yang kita sembunyikan, apalagi yang sering kita tampakkan. Yang disembunyikan saja Allah tahu. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oi, kalau kita dengar nama Muhammad disebut, ya sekurang-kurang kita jawab dengan sallallahu alaihi, karena kita bersolawat kepada Rasul. Bukti kalau kita betul-betul cinta kepada beliau. Tapi ketika kita sebut nama Muhammad diam, atau ketika disebutkan nama Muhammad muta, ya rasanya kurang kurang sopan gitu. Ketika mendengar nama Rasulullah SAW yang mati-mati memperjuangkan agama Islam, yang insya Allah yang akan membawa kita, membela kita ke surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Baik, ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Karena sehat itu salah satu nikmat yang sangat luar biasa. Ada kawan kita yang sama-sama sehat, belum sampai puasa meninggal, ada kan? Kadang baru masuk puasa meninggal, belum sempat mencicipi bagaimana laparnya puasa, tinggal. Ya, kan banyak dulu sebelum datang Ramadan masih ada kumpul dengan kita. Sekarang tidak ada lagi. Pertanyaannya kapan giliran kita? Kan gitu. Siap? Sudah siap? Ibu sudah siap? Belum. Aturannya belum, Pak. Kalau Allah mau, apakah nunggu kita siap? Ayo. Kira-kira seperti itu dah? Iya. Tidak. Allah itu tidak nunggu kita mau siap atau tidak. Ayo. Ya, yang penting kita selalu untuk mempersiapkan diri bertemu kepada Allah. Itu yang terpenting. Saya mah ikhlas, Bu. Ikhlas walaupun masih muda, mungkin dari ibu-ibu ikhlas. Mau ibu-ibu duluan, saya belakangan, boleh? Ataupun sebaliknya, saya belakangan. Sama berarti. Sama ya? Iya. Basinglah. Menunda kata Allah. Ayo. Yang penting semasa kita hidup berusaha untuk selalu berbuat baik. Ya, berusaha selalu untuk berbuat baik. Baik. Mudah-mudahan kita selalu berdoa. Seluruh amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin diterima di sisi Allah. Dan mudah-mudahan yang kemarin belum selesai puasanya belum lengkap dibayar. Ya. Masih lampu lagi 11 bulan bayar. Kapan bayarnya? Boleh Senin Kamis bayar. Saja aku puasa sehari niat mati. Saja aku puasa sehari daripada mengqadha bulan Ramadan. Fardu karena Allah Ta'ala. Puasa hari Senin, insya Allah sunat Seninnya dapat. Puasa hari Kamis, niatnya cuma qadha, bayar utang Ramadan. Utang terbayar, sunatnya insya Allah dapat. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Yang belum khatam Quran, tidak terkejar lagi bulan puasa kalau kesibukan, silakan dilanjutkan, tak apa-apa. Tidak harus menunggu Ramadan besok baru nak lanjutkan. Ya, boleh. Harus. Lalu kita kejar target. Bagaimana kita rajin baca buku, harus lebih rajin lagi baca. Rajin baca status. Ya. Harus lebih rajin baca Al-Qur'an. Insya Allah kita sama-sama berusaha.
Apakah yang berbicara di depan sudah rajin baca Quran? Belum. Belum. Kita sama. Sedang mencari ridho Allah. Jadi itu. Baik, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang siksaan orang yang suka menunda-nunda sholat. Nah, nih perhatikan yang suka ntar sholat. Beko isa, kau lagi panjang dulu. Ambil yang dulu. Beko sudahlah dulu gawe kau. Zuhur panjang, asar panjang kan gitu. Ini kata Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, nanti kalau ada orang nanya, kita jelas, ya. Ini pesan dari Rasul, gitu. Pesan dari Rasul, barang siapa yang menyepelekan sholat, ya, barang siapa yang menyepelekan sholat atau menganggap gampang sholat itu, menganggap remeh sholat, ya kata Rasul, maka Allah akan menyiksanya dengan 15 siksaan. Berapa bu? Berapa? Apa? Siksaan. Perhatikan. Akan Allah berikan 15 siksaan. 6 macam siksaan selama hidup di dunia. 3 macam siksaan ketika kita sakaratul maut. 3 macam siksaan lagi ketika kita berada di alam kubur. Dan 3 macam lagi ketika kita di padang mahsyar di akhirat nanti. Itu pas 15 macam. Ya, 15 macam. Siksaan orang yang meremehkan, menyepelekan, menunda atau menganggap mudah, ya, menggampangkan sholat. Apa yang 6 macam semasa hidup di dunia? Nah, kita sekarang yang masih berada di dunia sekarang, 6 macam itu. Bagi orang yang suka menunda sholat atau bahkan dia tidak pernah sholat, menganggap tidak berdosa ketika meninggalkan sholat. Nauzubillah. Ya, suka merasa tidak berdosa ketika meninggalkan sholat. Nauzubillah, jangan sampai. Jangan sampai tidak merasa berdosa. Karena yang butuh Allah itu kita. Allah tidak butuh kita. Kita yang butuh. Apapun alasan kita, sesibuk apapun kerjaan kita, tidak ada yang lebih sibuk daripada Nabi. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat. Ya bu. Apa pekerjaan kita paling sibuk? Jualan, motong, apa lagi? Nyabit. Apa pekerjaan yang paling kita merasa sibuk? Nabi lebih sibuk daripada itu pekerjaannya apa? Perang. Nabi perang tidak pernah meninggalkan sholat. Apalagi sibuknya nyawa atau taruhannya. Tidak pernah meninggalkan sholat. Itu baru diberi Allah cobaan, diberikan oleh Allah pangkat, merasa sibuk sehingga berani meninggalkan. Sebesar apa gaji kita sehingga meninggalkan sholat? Sebesar apa gaji kita sehingga kita berani meninggalkan? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu? Artinya apa? Tahukah kamu orang-orang yang berdusta di dalam agama? Orang yang mendustakan agama. Salah satunya apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'u al-yatim. Orang yang menghati anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang enggan membantu orang miskin, itu orang berdosa dalam agama itu. Islam KTP-nya tapi dianggap Allah orang yang berdusta di dalam agama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin
fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang ketiga, celakalah bagi orang yang sholat, kata Allah, yang lalai di dalam sholatnya. Kan jelas tuh, Allah sudah katakan orang yang lalai di dalam sholat celaka, kata Allah. Yang lalai saja Allah katakan celaka, apalagi yang sama sekali tidak sholat. Kan itu. Yang lalai itu bisa di dua macam. Ada lalai dengan waktu, ada lalai ketika kita sholat. Lalai dengan waktu suka mengantar-antarkan, nanti dulu, ya kan? Beko lah, nunggu kau sudah, ya. Waktunya panjang. Suka mengantar-antar. Yang kedua, lalai ketika kita sholat. Allahu Akbar. Pemikiran sampai ke dua. Pemikiran sampai ke kebun sawit. Pemikiran sampai ke umum. Kamu macam gerak. Oh, berarti lalai di dalam sholat. Ketika itu apa yang perlu kita benahi? Ketika kita pikiran kita kembali kepada dunia, hilangkan seketika itu, ingatkan bahwa kita sedang menghadap Allah. Nah itu, ya Bu, Bu, ya, yo, tak. Ketika kita lalai, ketika kita ingat sesudah mengangkat takbir, ingat kepada dunia, jangan ikut serta pikiran kita tuh. Ketika ingat dengan kebun, ingat padi belum disabit, ketika Allahu Akbar ingat apa padi belum sabit, Pak, mulai cara mulai itu. Kan ingat pikiran terang. Diberhentikan ketika itu, ingatkan bahwa kita sedang menghadap Allah. Jangan diikut sertakan. Oh, menghayalah tuh, ada kok balik sembilan, ada kok situlah, ada kok langsung gitu. Ada kita ikut serta namanya tuh. Harus diputuskan ketika itu dan ingatkan bahwa kita sedang menghadap Allah. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang salat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai di dalam salatnya. Itu tadi. Terus yang 6 macam itu apa? Siksaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang suka menggampangkan sholat atau menyepelekan sholat. Semasa hidup di dunia, Allah akan menghilangkan keberkahan dari umurnya. Banyak kadang orang yang suka menentang Allah, suka meninggalkan sholat itu, umurnya tua tapi tidak ada bermanfaat. Tak ngerti manfaat umur itu habis. Bangun pagi kerja, tak detik manfaat tak. Habis kerja balik ke rumah mandi tidur. Bangun lagi pagi kerja lagi tidur, tak detik manfaat. Duduk. Allah akan cabut keberkahannya karena apa? Karena tidak mengingat Allah tersebut. Makanya banyak orang yang seperti itu, umurnya tua tapi perangainya macam perangai budak, ya. Kadang lah tua lagi nak milu Facebook, lagi nama status gue, segala nak diposting, semua cinjawi foto, alhamdulillah, ya. Sampai kadang-kadang tuh datu yang tidak dimasak di rumah tuh bawa status. Itu buka aib. Iya, memang inilah. Masak apa ya yang enak? Kan buka aib namanya gerak. Yang malu siapa? Ya suaminya. Masa ya suami gerak? Tidak bisa beli sayur kan gitu. Kan aib suami namanya itu. Jangan sampai, nauzubillah. Apalagi memposting foto-foto yang tidak menutup aurat. Ibu, ibu sedang tidur bisa Allah catat dosa. Ibu sedang sholat bisa Allah catat dosa. Kenapa? Bisa saja ketika ibu tidur orang sedang melihat aurat ibu di Facebook, di WA, di internet.
Pokoknya apa pun namanya di internet. Foto ibu yang sedang tidak menutup aurat atau video TikTok dan sebagainya. Yang tidak menutup aurat maka hati-hati, punya anak perempuan diingatkan jangan sampai memposting gambar wajah yang tidak menutup aurat. Karena walaupun ibu sudah meninggal dunia, selama foto itu masih bisa dilihat orang, semasa itulah dosa yang terus mengalir. Itu namanya dosa jariah tuh. Ya, maka hati-hati. Mumpung masih hidup, dihapuslah yang terlanjur tuh. Ya Bu ya. Yang kedua, apa siksaan bagi orang yang merendahkan sholat atau meremehkan sholat, menyepelekan sholat? Tanda kesolehan akan dihapus oleh Allah dari keningnya. Ini orang yang suka sujud akan diberikan oleh Allah tanda kesolehan, bukan bentuk hitam, tiku, apa itu, bukan itu ya. Sayyidina Ali, Abu Bakar, Siddiq, Umar, Utsman, Ali, kurang apa dia alimnya, tapi tidak ada tanda tiku. Bukan itu mengukur kesolehannya dah. Tapi ketika kita meninggalkan sholat, Allah cabut wajah kesolehannya. Nah, itu. Selanjutnya apa lagi? Siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat. Siksaan di dunia ini Allah berikan apa? Semua amalnya tidak akan diberikan pahala oleh Allah. Berbuat baik, yo. Dengan tetangga baik, suka bersedekah, puasa dah tinggal, tapi semayang dah. Kan gitu. Aduh macam tu aduh. Kira-kira orang baik tidak? Orang baik tak tu? Enyo sedekah rajin. Pembangun masjid pun ikut serta. Puasa rajin, Senin, Kamis, sunat Syawal. Aku pun jenis puasa ikut. Tapi semayang dah. Kira-kira orang baik tak tu? Baik tak kira-kira? Tahu iblis? Iblis tahu iblis? Hah? Iblis itu sebelum diusir dari surga, dia pemimpin daripada malaikat, imam daripada malaikat. Apa yang membuat dia diusir dari surga? Karena menolak sujud kepada Nabi Adam. Lebih parah kita ketika kita meninggalkan sholat, berarti menolak sujud kepada yang menciptakan Adam. Iblis disuruh Tuhan, disuruh Allah sujud kepada Nabi Adam. Iblis tidak mau, maka diusir dari surga. Sekarang kita yang disuruh sujud ke pencipta Adam. Siapa? Sujud kepada Allah. Malah kita yang tidak mau sujud, berharap masuk surga. Kira-kira nyambung tak tuh? Itu yang perlu kita pikirkan. Mumpung masih hidup. Ya Pak ya? Mumpung masih hidup. Untuk mengambil pahala kita rajin puasa, rajin haji berulang-ulang kali, umroh. Ini uang kayu. Sedekah pada membangun masjid, ada satu masjid dalam rumah lain, macam itu lagi berkira. Pada sedekah dengan tetangga baik, semua orang di desa itu menganggap dia baik, dia dermawan, tetapi dia tidak sholat, kan gitu. Dia bukan orang baik. Dia bukan orang baik. Untuk apa? Karena dia bukan orang baik. Untuk mengambil pahala haji, untuk mengambil pahala puasa, untuk mengambil pahala sedekah, infak dan lain sebagainya, butuh kendaraan. Kendaraannya apa? Sholat. Pernah dengar hadis? Pernah dengar? Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah besok di padang mahsyar adalah amalan sholat. Kalau baik sholat, maka amal yang lain akan diterima. Kalau sholatnya rusak, maka amal yang lain juga ikut. Nah,
Walaupun rajin kita beribadah, tetapi sholat kita tinggalkan, tidak akan bertanya Allah kepada kita, mana haji engkau? Mana puasa engkau sama saya? Allah tidak bertanya itu lagi. Kenapa? Karena sholat sudah Tapi kalau sholat kita baik semasa hidup di dunia, barulah Allah bertanya, mana haji, mana puasa, mana berbuat baik. Kan gitu. Untuk mengambil pahala itu butuh amal sholat. Maka sholat itu jangan ditinggalkan. Sesibuk apapun kalau bisa jangan ditinggalkan, kecuali uzur. Uzurnya apa? Tertidur dan lupa. Itu yang boleh dikodok. Tertidur dan lupa. Tidur misalnya dari jam 8 pagi, bangun jam 4. Nah, itulah habis zuhur tuh. Habis zuhur tuh. Habis zuhur lah. Lah masuk waktu asar. Itu boleh dikodok. Kan apa keinginan kita bangun seperti itu? Kan tidak. Itu boleh dikodok. Ya. Jangan sampai meninggalkan sesibuk apapun kita. Saya bukan orang alim. Sholat itu bukan untuk orang alim. Sholat bukan untuk ustaz. Semua orang diwajibkan sholat. Siapa orangnya yang sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Ya. Selanjutnya siapa lagi? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengangkat doanya ke langit. Banyak berdoa kepada Allah tapi tidak dipedulikan oleh Allah doanya. Kira-kira enak tak macam itu? Kita minta ke Toke bagilah kami mesin, saya pinjam kami mesin. Toke mandang ke sana, mandang ke kita. Itu enak tak pasal? Ada tuanya dari Allah. Orang yang meninggal sholat itu berdoa kepada Allah yang Tuhan tidak peduli jadi Tuhan. Doa dari tidak dipedulikan Allah. Yang kelima, semua makhluk di dunia akan menyepelekannya. Orang yang meninggalkan sholat itu, bahkan di kitab Safinatul Najah, yang tidak perlu dihormati pertama adalah orang yang meninggalkan sholat. Tidak perlu dihormati, walaupun pangkatnya tinggi, walaupun kayu yang sawit itu terkuali, tidak perlu dihormati kalau meninggalkan. Siapa lagi yang tidak perlu dihormati? Anjing yang gilo, babi, itu yang tidak perlu dihormati. Berarti orang yang meninggalkan sholat sederajat berarti nggak seperti itu. Kan itu kesimpulannya. Di dalam kitab Safinatul Najah itu, orang yang tidak perlu dihormati, orang yang meninggalkan sholat, anjing gilo, masuk kelompok tuh. Babi. Kan hinanya orang yang meninggalkan sholat pokoknya. Yang keenam, dia tidak akan mendapat bagian dari doa orang-orang soleh. Kita sering doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya kan? Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang muslimin dan laki-laki dan orang yang meninggalkan sholat tidak masuk di dalam doa itu. Tidak dapat doa itu walaupun KTP Islam. Tidak masuk di dalam doa itu. Jadi itu. Terus yang 3 macam ketika kita sakaratul maut. Sakaratul maut tahu? Macam apa? Sakaratul maut itu macam apa? Jenengan. Sakaratul maut itu hidup dalam lampau, mati lo. Sakaratul maut namanya itu. Ketika sakaratul maut, Allah berikan 3 siksaan bagi orang yang semasa hidupnya tidak mengerjakan sholat. Apa? Pertama, dia akan mati dalam keadaan hina. Orang yang meninggalkan sholat itu mati dalam keadaan hina. Seperti apa contoh hina? Mati dalam keadaan sedang maling getah, mati dalam keadaan sedang maling sayuran, bisa jadi. Mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan mencuri, mati dalam keadaan mabuk, mati dalam keadaan berzina.
Kan hina tuh. Nah, itu. Yang kedua, dia akan meninggal dunia dalam keadaan lapar. Dan yang ketiga, dia akan meninggal dunia dalam keadaan haus. Walaupun seluruh air laut di dunia ini diminumkan kepada orang yang sedang sakaratul maut, itu tidak akan merasa puas. Itulah siksaan Allah. Ketika itu tidak akan merasa puas. Karena apa? Karena siksaan Allah semasa hidup di dunia sedang sehat, dia berani meninggalkan sholat. Selanjutnya, 3 macam siksaan ketika kita berada di alam kubur. Alam kubur itu apa namanya? Alam barzah. Alam barzah itu namanya, barzah itu artinya dinding pemisah antara dunia dan akhirat. Akhir dari dunia, awal dari akhirat. Makanya tidak ada istilah jadian itu, tidak ada. Karena ada orang mati ada orang mati tumburan, mati sedang mabuk, ya kan? Nah, sudah di gua hari itu nampak di belakang rumahnya. Kan itu? Itu bukan dia. Itu adalah setan yang menyerupai orang yang sudah meninggal untuk melemahkan iman orang yang masih hidup. Itu bukan dia. Ya, karena sudah masuk ke alam barzah itu tidak bisa lagi keluar. Enak dia hanya keluar daripada kena siksa orang kubur, enaknya dihantu di dunia. Kan jangan orang. Tidak bisa. Tidak ada pilihan. Tidak bisa keluar ke dunia karena yang jadi hantu itu setan, orang menyerupai orang yang baru meninggal. Ya. Enak kalau ada pilihan itu jadi hantu juga lah sampai kiamat so. Biar ada kena siksa, kamu jangan tuh.